Berapa rakaat witir ini? Minimalnya 1 rakaat. 1 rakaat. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru raq'atun min akhiril laili. Witir itu 1 rakaat, yakni minimalnya di akhir malam bagusnya. Jadi witir itu minimalnya 1 rakaat minimalnya. Berapa maksimalnya? Maksimalnya 11. Siti Aisyah ditanya oleh muridnya, berapa witirnya Nabi? Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, tidak lebih dari 11. Ramadan 11 witirnya, bukan Ramadan juga 11. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beda-beda tipis. Kalau Ramadan witirnya 3. Kalau bukan Ramadan tidak. Kalau Ramadan, kalau bukan Ramadan tidak. Kalau Ramadan 3, bukan Ramadan tidak. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Kata Nabi, jadikan terakhir salat sunnahmu witir. Artinya kalau bisa witir itu sholat terakhir. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Habis isya langsung. Habis taraweh nggak apa-apa. Boleh saja. Kata Nabi, siapa orang yang tidak bisa witirnya terakhir, wis di awal malam saja, habis sholat isya. Tapi kalau yakin bangun, penutup saja, penutup saja. Begitu. Habis sholat witir boleh, sholat sunat ya boleh. Sholat sunat apa aja boleh. Cuman bagusnya witir sholat terakhir. Bagusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa ammal witru fahuwa sunnatun mustaqillatun. Adapun salat witir maka yaitu adalah sunnah yang tersendiri. Wa huwa afdalu jami'is sunan, dan witir ini adalah paling afdolnya seluruh solat-solat
sunnah. Salat sunnah. Wa aqalluhu rakaatun, adapun minimalnya salat witir yaitu 1 rakaat. Wa aksaruhu ikhda asyrata, adapun paling banyaknya witir yaitu 11 rakaat. Wa adnal kamali salasu rakaatin, adapun minimal sempurnanya witir yaitu 3 rakaat. Wala yasihu fi'luhu illa ba'da salatil isya, dan tidak sah oleh mengerjakan solat witir kecuali sahnya sesudah solat isya. Wa yamtaddu waqtuhu ila tulu'il fajris shadiqi, dan panjang oleh waktunya solat witir sampai terbit fajar shadiq. Wa ikhrajuhu an waqtihi bila udrin makruhun, adapun mengeluarkan witir dari waktunya dengan tanpa uzur yaitu hukumnya makruh. Wa tarkuhu bil kulliyati asyaddu karohatan, dan adapun meninggalkan witir dengan sama sekali yaitu lebih sangat lagi dari segi makruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang solat witir. Kata kitab kita, witir itu adalah solat sunnah yang tersendiri. Artinya tersendiri, bukan kategori rawatib, enggak terhubung dengan rawatib. Dia punya solat aturan tersendiri, bukan qobliyah ba'diyah, tidak termasuk dalam kategori ba'diyah isya, bukan. Tapi dia punya ajaran tersendiri. Witir ini, kata kitab kita, adalah paling afdolnya dari seluruh solat sunnah. Solat sunnah itu pertemuan yang lalu dijelaskan ada 2, ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak. Nah, dari yang tidak disunahkan berjamaah kecuali pada Ramadan adalah witir. Jadi paling tingginya solat sunnah adalah Idul Adha, enggak ada lagi. Keduanya Idul Fitri. Ketiganya solat gerhana matahari. Keempatnya solat gerhana bulan. Kelimanya solat istisqa, minta hujan. Baru keenam nih, solat witir. Jadi solat witir ini adalah paling afdolnya solat sunnah sesudah yang 5 tadi, gitu maksudnya. Kenapa witir ini paling afdol? Sebab ada ulama mengata witir itu wajib. Dosa orang yang tidak sholat witir, seperti Imam Abu Hanifah gitu. Imam Abu Hanifah itu berpendapat witir itu hukumnya wajib. Jadi sholat dalam sehari semalam, kata Imam Abu Hanifah, ada 5 fardu, 1 wajib. Sehari semalam, kata Imam Abu Hanifah, ada 5 fardu, 1 wajib. Yang fardu tuh yang 5 waktu begitu. Yang wajib adalah witir. Tapi selain Abu Hanifah, kayak madhab kita Syafi'i ini, kayak kitab kita ini, witir itu sunnah muakkad.
Dari mana tuh Imam Abu Hanifah ampe ngata wajib? Ya ada hadisnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam Sunan Abi Dawudnya, kata Nabi, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minnah. Kata Nabi, witir itu hak, wajib bagi kita. Siapa yang tidak witir bukan umatku, kata Nabi. Maka Abu Hanifah dari kalimat ini mengata witir itu wajib. Tapi kenapa ulama lainnya bilang sunat? Sebab ada hadisnya juga. Ketika seorang Arab pedusunan nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, awa ghaira dzalik ya Rasulullah, adakah di luar 5 waktu salat wajib wahai Rasulullah? Kata Nabi, tidak ada, illa an yatatawwa'a, kecuali Anda salat sunnah. Begitu. Jadi intinya witir ini salat sunnah, tapi kategorinya muakkad. Tandanya ada ulama berpendapat wajib. Di antara keagungan salat witir ini, dalam hadis Imam Tirmidzi meriwayatkan, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun min humurin na'am. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menghadiahkan kepada Anda umat Islam satu salat sunat yang dia itu lebih baik ketimbang daripada unta merah. Apa itu? Yaitu salat witir. Apa itu disebut unta merah bahasa kitanya? Kalau zaman sekarang mobil Mercy. Kalau ibu punya mobil Mercy, disedekahin, ganjarannya kira-kira gede nggak tuh? Masih kecil dibanding sama salat witir. Begitu. Masih gedean ganjaran salat witir ama qobliyah subuh yang disebut sunnah fajar tuh, masih gedean salat witir. Ada orang qobliyah subuh setahun enggak berhenti, setahun full kerjain aja. Ama witir sekali ganjarannya enggak sama, masih gedean witir. Iya. Baru tahu ya. Iya, itulah ngaji. Itulah. Iya. Jadi ya, kenapa? Luar biasa. Oh iya, luar biasa. Kan makanya ulama ada yang mengata wajib, yaitu Imam Abu Hanifah, wajib witir. Pendapatnya, Rasulullah tidak pernah tinggal witir seumur-umur. Begitu. Witir. Nah, witir ini artinya ganjil. Witir itu artinya ganjil. Jadi sholat yang bilangan totalnya ganjil. Namanya sholat witir. Begitu. Berapa rakaat witir ini? Minimalnya 1 rakaat. 1 rakaat. Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Ibnu Umar
radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru raq'atun min akhiril laili. Witir itu 1 rakaat, yakni minimalnya di akhir malam bagusnya. Jadi witir itu minimalnya satu rakaat minimalnya. Berapa maksimalnya? Maksimalnya 11. Siti Aisyah ditanya oleh muridnya, berapa witirnya Nabi? Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, tidak lebih dari 11. Ramadan 11 witirnya, bukan Ramadan juga 11. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beda-beda tipis. Kalau Ramadan witirnya 3, kalau bukan Ramadan tidak. Kalau Ramadan, kalau bukan Ramadan tidak. Kalau Ramadan 3, bukan Ramadan tidak. Jadi Nabi itu mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, witirnya 11. Berapa? 11. Wa adnal kamali salasu raka'atin, minimal sempurnanya 3 minimalnya witir ini. Bagaimana cara mengerjakan witir ini? Caranya boleh disambung, boleh dipisah. Dua-duanya diajarkan. Disambung 11 sekaligus, boleh. Boleh juga dipisah. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Boleh. Boleh aja. Muanya diajarkan. Kalau kita witirnya disambung, maka disambung tuh 11 sekaligus. Udah pernah belum? Baru. Iya. Kalau kita 11 sekaligus, maka niatnya begini. Kalau 11 sekaligus, usolli sunnatal witri ihda asrata raka'atan mustaqbilal qiblati adaan dileta. Bahasa Indonesia aja biar nggak puyeng. Aku niat sholat witir 11 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala usolli sunnatal witri ihda asyrata raka'atan mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Witir 11. Kalau kita nyambung 11 sekaligus, maka ajarannya ada 2.
Ajarannya ada dua. Boleh 2 tasyahud, boleh 1 tasyahud. Boleh 2 tasyahud. Kalau 1 tasyahud berarti diri sampai 10 sampai 11 baru duduk. Namanya 1 tasyahud, yakni tasyahud akhir aja. Begitu 1 tasyahud. Kalau 1 tasyahud tiap habis Fatihahnya baca surat. Kalau 1 tasyahud. Kalau 2 tasyahud, 1 diri, 2 duduk tasyahud awal, 3 diri, sampai tasyahud akhir ujungnya. Kalau kayak begitu, maka sesudah tasyahud awal tidak ada surat. Waladhdallin amin ruku, waladhdallin amin ruku, waladhdallin amin ruku. Kalau kayak begitu, ya kalau 2 tasyahud, habis tasyahud awal tidak ada surat, diri laginya tidak ada. Itu kalau kita sambung, udah tuh ya. Kalau dipisah, bagaimana niatnya? Niatnya begini, usolli sunnata muqaddimatil witri rakaataini, ya mustaqbil kiblat adaan lillahi ta'ala, ya makmuman berjamaah makmuman dah gitu. Aku niat sholat sunnah pendahuluan witir. Aku niat sholat sunnah pendahuluan witir. Muqaddimatil witri. Jadi 2 rakaat. 2 rakaat kan genap ya. Enggak ini pendahuluan ganjil. Entarnya ujungnya di total ganjil. Usolli sunnata muqaddimatil witri. Rakaataini, ya mustaqbilal kiblati seterusnya. Aku niat sholat sunnah pendahuluan witir, ya 2 rakaat gitu. Dan seterusnya menghadap kiblat, ada karena ta'ala. Baru yang terakhirnya usolli sunnatal witri, terakhirnya yang 1 rakaatnya usolli sunnatal witri, udah witri. Atau kalau bunda kita tadi nyebut minal witri, yang 2 tadi tuh enggak muqaddimatil witri tapi minal witri, boleh. Ujung enggak usah minal witri, begitu maksudnya. Kalau ibunda mau pakai min gitu, berarti yang 2 rakaat tuh boleh juga niatnya usolli rakaataini minal witri. Aku niat sholat 2 rakaat bagian daripada witir gitu. Pakai min, udah muqaddimat aja biar gampang ya. Begitu, ngapalinnya gampang. Ngapalinnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat begitu. Termasuk kalau 3. Kalau 3 sama kayak tadi. Kalau 3 sekaligus sama kayak tadi, 11 sekaligus. Boleh 2 tasyahud, boleh 1 tasyahud. Cuman 2 tasyahud makruh karena mirip maghrib. Begitu, maka jangan 2 tasyahud kecuali 11. Kalau 11 enggak mirip maghrib, begitu.
Jadi kalau 3 diri baru tasahud. Bacaan suratnya yang dinukilkan 3 terakhir. 3 terakhir. Kalau 3 terakhir itu kalau ibu 3 doang ya berarti 3 doang. Kalau 11 berarti yang 8 lain. 3 terakhir rakaatnya suratnya sabihis, keduanya kuliah, terakhir yang satunya kulhu falak annas. Suratnya begitu. Itu namanya 3 terakhir. 3 terakhir. Jadi suratnya sabihis. Begitu. Rakaat berikutnya kuliah ayul kafirun. Terakhirnya kulhu falak annas. Itu suratnya. Lebih gede ganjarannya. Ngikut Nabi. Saya mau rakaat satunya surat Kahfi. Boleh ibu begitu. Rakaat 2-nya Yasin. Ketiganya Al-Muluk. Lebih gede ganjarannya. Kalau begitu. Bagus. Enggak apa-apa. Boleh. Kenapa jangan? Iya bagus ibadah. Bagus. Itu begitu. Ini witir. Dikerjakannya bagusnya penutup. Bagusnya penutup. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Kata Nabi, jadikan terakhir salat sunnahmu witir. Artinya kalau bisa witir itu salat terakhir. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Habis isya langsung, habis taraweh nggak apa-apa. Boleh saja. Kata Nabi, siapa orang yang tidak bisa witirnya terakhir, wis di awal malam saja, habis sholat isya. Tapi kalau yakin bangun, penutup saja, penutup saja. Begitu. Habis sholat witir boleh, sholat sunat ya boleh. Sholat sunat apa aja boleh. Cuman bagusnya witir sholat terakhir. Bagusnya. Bagus doang. Bukan kudu terakhir. Bukan kudu. Enggak tahajud, gua udah witir. Ini enggak ngaji begitu. Satu hari Sayyidina Abu Bakar sama Umar ditanya sama Nabi di hadapan para sahabat. Kata Nabi, Umar, ente bagaimana witirnya? Nabi, saya selalu witir jam 3. Saya mau tidur habis sisa jam 3 bangun. Saya tidur jam 9 malam jam 3 bangun. Saya tidur jam 10 jam 3 bangun. Saya tidur jam 12 jam 3 bangun. Saya tidur jam 1 jam 3. Pokoknya saya udah pasti. Jadi saya witirnya terakhir. Kata Umar. Lalu nanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kalau saya Nabi habis sholat isya.
Jadi habis sholat isya, Pak Andia isya, langsung witir 3. Nanti kalau malam bangun, tahajud dah. Begitu. Kenapa habis isya? Saya nggak yakin. Malamnya melek. Takut mati doang. Takut yang udah pasti aja. Habis isya masih melek. Daripada nanti malam merem nggak melek lagi. Ngeri. Saya ngambil yang pasti-pasti saja. Kata Nabi, ikuti 2 orang ini. Sesudahku, mau ikut Abu Bakar boleh, witirnya sebelum tidur. Mau ikut Umar boleh, witirnya tidur. Andai witirnya sebelum tidur, ya boleh tahajud, nggak ada. Witir tuh sholat penutup kalau bisa. Kalau nggak bisa, habis isya aja. Begitu kata nabinya. Nggak apa-apa. Abu Hurairah dipesan nama Nabi. Kata Abu Hurairah, saya ini diwanti-wanti betul oleh Rasulullah 3 perkara. Jangan tinggal, salah satunya wa an utira qabla an anama, saya witir dulu sebelum tidur. Nabi juga yang nyuruh. Habis isya. Begitu witirnya. Kalau kita udah witir habis isya, cuman baru 3, baru 3 kita tidur, malam bangun, sholat apa yang paling bagus ya? Witir lagi. Kurang 8. Kurang 8. Itu yang paling tinggi. Apa? Iya, tapi totalnya 8 sama 3 ya 11. Oh iyalah, 2. Begitu. Orang yang witir sore 3 kemudian tidur, boleh disempurnakan witirnya sampai 11, ngikut Nabi punya perbuatan. Begitu malam, begitu witir. Totalnya 11. Ada hadis la witrani fil laili. Jangan mengerjakan sholat witir 2 kali dalam satu maknanya 2 kali 11. Kagak bol. Lebih tinggi dari Nabi. Kalau 2 kali 11. Kalau tadi mau bukan 2 kali witir. Witirnya sekali dikredit, bukan 2 kali enggak 2 kali. Witirnya sekali dalam satu malam, hanya dicicil. Yang disebut 2 kali witir tuh 2 kali 11. 2 kali 11. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Kalau 2 kali 11 itu begitu. Kemudian waktunya kapan? Kata kitab kita nih, wala yasihu fi'luhu illa ba'da salatil isya. Witir itu waktunya sesudah sholat isya, walaupun belum waktu isya.
diperhatikan kitabnya. Jadi witir itu waktunya sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya. Walaupun belum waktu isya. Enggak paham? Iya baik. Ini mau dijelasin biar paham. Terima dulu. Nantinya bakal paham. Oh begitu ya, begitu. Hah? Jadi yang namanya witir waktunya kapan? Sesudah sholat isya. Bukan sesudah isya. Sesudah sholat isya. Walaupun belum waktu isya. Yang penting sholat isya. Contoh, kita bepergian ziarah ke Cirebon. Kita ziarah ke Cirebon. Bolehlah sholat jamaah qashar. Boleh sholat maghrib biar gampang jam 6 dah. Ya, jam berapa? Jam 6 gitu. Sholat maghrib 3 rakaat. Qomat lagi bangun. Sholat isya qashar 2 rakaat. Kira-kira 5 rakaat tuh berapa menit tuh? Ngerjainnya dari jam 6 nih 5 rakaatnya berapa menit kira-kira? Hah? 10 menit. Berarti jam 6 lewat 10. Udah isya belum? Belum. Udah sholat isya belum? Udah. Boleh witir. Gitu. Boleh. Kenapa boleh? Udah sholat isya. Iya. Begitu. Saya nggak bepergian. Ya kagak boleh, wong belum sholat isya. Kudu waktu isya. Islam luas. Saya banyak ajarin kalau bepergian jauh tuh sama kawan-kawan. Isya, biar pernah. Begitu. Jadi belum waktu isya, udah sholat maghrib, sholat isya, udah witir. Begitu. Udah witir. Udah witir. Begitu. Tapi orangnya kayak begitu tuh. Karena aturan di kitabnya, sholat witir itu tidak akan sah kecuali kalau pengen sah sesudah mengerjakan sholat isya, bukan sesudah waktu isya. Beda. Jadi sehingga ada kalanya waktu isya belum, tapi sholat witir udah masuk. Bagi orang musafir kayak tadi. Kalau sudah sholat isya boleh begitu. Mau jam berapa aja. Sampai kapan witir? Sampai adzan subuh. Maka kalau ibu, saya suka tahajud, witir aja. Gedean kalau ibu habis sholat isya tidur, lalu malam bangun witir, jadi tahajud. Karena sholat isya sudah, tidur sudah. Tahajud mau sholat apa aja yang dikerjakan sesudah sholat isya dan sudah tidur. Ada orang, saya tahajud 8, witir 3, rugi. Yang Nabi itu 11 tuh witir muanya. Iya, begitu, witir muanya. Iya, niatin witir muanya. Ibu mau sholat istikharah, mau sholat taubat, kagak ada bandingannya. Orang sholat sunnah yang paling tinggi apa? Wah, iya, nggak lawan. Begitu, witir, begitu. Jadi tahajud jadi. Orang sholat tahajud mau sholat apa saja yang dikerjakan sesudah sholat isya
dan sudah tidur. Biar kata ibu kodok kayak jadi tahajud juga. Orang tahajud sebutan, enggak ada sholatnya. Tahajud sebutan. Iya, sebutan buat apa? Buat sholat apa saja yang sesudah sholat isya dan sesudah tidur. Kalau ibu belum tidur sampai jam 12, jam 1, lalu ibu sholat witir, namanya witir doang, bukan tahajud. Tapi kalau ibu sholatnya sesudah tidur, bangun mendusin jam 1, sholat witir, tahajud juga, witir juga. Begitu. Jadi tahajud tuh enggak ada wujudnya. Sebutan apa aja. Sholat yang sudah dikerjakan sesudah tidur dan sesudah isya, dua-duanya ini ada. Isya tidur, isya tidur. Enggak, ini nih enggak jadi tahajud. Begitu. Arti tahajud tuh sholat mendusin. Biar gampang aja dah. Tahajud tuh mendusin. Begitu arti tahajud tuh mendusin. Ya. Ibu mau terjemah nggak apa-apa. Aku sholat sunnah mendusin. Iya itu. Ngapain? Udah, ibu sholat aja udah jadi mendusin. Emang udah bangun. Tahajud itu mendusin. At-tahajud itu tuh al-intibah ba'dan naum. Mendusin. Sesudah tidur melek. Namanya tahajud. Begitu. Makanya kalau yang cerdas, witir muanya 8. Tinggal ditutup. Begitu. Udah paling topnya orang. Kalau pengen nyari ganjaran. Begitu. Witir 11. Kalau ibu pengen lebih dari 11, nah sholat malam tuh yang lain. Witirnya mentok 11. Makanya Nabi sholatnya kakinya sampai bengkak. Ibu sholat tarawih berapa? 20. Witirnya 3. Nabi witirnya berapa? 11. 11 sama 23 tinggian mana? Banyakan mana? Banyakan 11 sama 23. Banyakan mana? Banyakan 23. Nih yang 23 ini pernah bengkak enggak? Tuh begitu yang saya tanya. Bengkak enggak? Berarti sholat malamnya Nabi berapa? Banyak. Witir mah 11. Begitu. Iya. Witir 11. Ibu witir aja. Doanya sama tuh, Allah man taqayyim samawati wal ardi dan seterusnya. Tuh begitu. Witir tuh begitu. Wa yamtaddu waktuhu, waktunya panjang ila tulu'il fajri shadiq, sampai adzan subuh. Terbit fajar shadiq. Wa ikhrajuhu an waqtihi bila udrin makruhun. Kalau kita mengeluarkan sholat witir dari waktunya, artinya enggak ngerjain witir, makruh, dibenci Nabi. Udah biasanya witir nih Ramadan. Biasa kalau Ramadan berapa? 3. Lalu bulan Syawal enggak dikerjakan, makruh. Dibenci Nabi. Iya, begitu. Ada yang jawab, untung gua kagak ngerjain, lebih parah. Itu lanjutannya, watarkuhu bil kulliyati asyaddu karohatan. Kata kitab kita, ninggalin sama sekali lebih parah makruhnya. Orang yang Ramadan witir, Syawalnya enggak witir aja dibenci Nabi. Apalagi kagak ngerjain sama sekali, makruh witir. Gitu.
Ya males, ya kalau males abis ba'diyah Isya langsung aja witir 1. Begitu. Yang penting gak makruh kita udah witir. Kan minimalnya 1. Habis ba'diyah Isya bangun lagi witir. Kalau 1 bacanya kulhu, falak, anas. Begitu. Usolli suntal witri rakaatan. Saya sholat sunnah witir 1 rakaat. Gitu, aku sholat sunnah witir 1 rakaat. Sunat karena Allah Ta'ala. Begitu cara witir. Habis sholat witir apa zikirnya yang biasa dibaca tuh? Kalau Ramadan subhanal malikil kudus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minimal 4 kali. Kalau bagus 100. Iya. 4 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Banyak 100. Iya, bagus. Begitu. Kalau ngerjainnya malam itu yang doa ibu, doa tahajud ya itu nutupnya. Sesudah itu kalau bukan habis Isya kayak begitu. Enggak baca doa, enggak apa-apa, yang penting sholat witir. Begitu. Karena witir ini paling afdolnya sholat abis sholat witir baru sholat sunnah qobliyah subuh. Itu paling kecil tinggian witir, baru yang lainnya. Begitu sunnah fajar gitu. Urutannya kayak begitu. Urutannya. Witir ini kalau Ramadan sunat berjamaah. Kalau bukan Ramadan tidak sunat berjamaah. Itu aja. Begitu. Kalau ibu Ramadan ngadain Lailatul Qadar, istilahnya qiyamul lail, sholat apa? Witir aja yang 8 tuh. Begitu. Gitu. Ini begitu. Witir. Itu begitu ajarannya. Dengan ini selesai tuh tentang witir. Kalau ada yang ditanya silahkan. Baik. Waalaikumsalam. Iya betul. Iya, enggak apa-apa, boleh. Iya. Yang dipisah-pisah, berarti kalau kita mau ngerjain 11, 2 salam. Iya. 2 salam. Betul. Terakhir 2 lagi salam tambah 1. Niatnya usolli sunnata muqaddimatil witri. Iya. 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 Itu yang 2. Iya. Setelah Fatihah kita baca surah. Surahnya bebas. Yang 3 ya, itu dinukilkan dari Nabi, betul. Nah sekarang yang 11 itu yang biasa, berarti kan biasa ya pada umumnya yang sudah saya kerjakan seperti itu 2, 1 dan berarti ada surahnya. Sekarang yang belum pernah saya kerjakan yang disambung 11 rakaat berarti 1 kali salam. Iya. Berarti 10 rakaat 10 rakaat terus tambah
Jadi kalau berbicara surat, yang harus diingat sama kita, bila ada tasahud awal tanpa surat. Pokoknya kayak sholat 5 waktu. Kan kalau habis sholat dohor nih tadi, 2 rakaat. Ini ketiga, karena habis tasawuf awal tidak ada surat. Iya. Rakaat pertama sampai rakaat 10. Ini kita mau 2 pakai tasawuf awal ya. Oh ya, baik. Jadi yang ada surat rakaat 1 dan 2 aja. Terakhirnya aja nggak ada. Kalau kita ngerjainnya 2 tasahud. 2 tasahud berarti rakaat 1 sampai 10 1 tasahud gitu. Bukan, 1-2 aja. 1-2 ada tasahud. Ada tasahud. Maka kemudian yang lain Fatihah doang, sampai terakhir 11. Pokoknya habis tasahud awal tidak ada surat. Rumusnya begitu. Kalau mau ngerjain, pokoknya bukan witir aja ini, mau rumus sholat sunat ini. Bukan karena witir. Rumus semua sholat sunat. Kayak qobliyah asar sama, yang kemarin kita singgung juga. Qobliyah asar 4. Qobliyah dohor 4, ba'diyah dohor 4. Ini kan yang 4. Ini gimana ngerjainnya? Kemarin disinggung juga. Boleh 2 tasahud, boleh 1 tasahud. Pokoknya kalau 2 tasahud berarti tidak ada surat berikutnya. Itu rumus. Begitu. Kalau tanpa tasahud awal itu surat terus. Makanya kenapa witir kalau 3 jangan pakai tasahud awal. Karena bakal ngilangin surat. Kalau pakai tasawuf awal, bukan berarti nggak boleh, sah aja. Andai kita witirnya 3 pakai tasawuf awal, jadi sholatnya hanya makruh, kurang bagus gitu. Tapi boleh. Pokoknya rumusnya begitu rumusnya. Terus, iya bagus. Saya demen nih mengingat. Seperti itu berarti. Nah kita kan udah 2 rakaat. Ini yang sambung ya. 2 rakaat berarti pakai surat. 2 rakaat itu tasawuf awal. Naik lagi berarti rakaat ketiga sampai ujung sampai terakhir tanpa surat. Itu yang 2 pakai tasawuf awal. Iya. Sekarang yang bablas langsung. Iya. Tanpa tasawuf. Berarti Surat semuanya. surat semua. Rakaat pertama suratnya bebas. Bebas. Kecuali 3 rakaat di ujung. Betul. Sebetulnya kalau ditanya 3 di ujung, andai kita mau bebas jadi aja. Enggak jadi masalah, enggak jadi rukun. Hanya ganjaran lebih besar mengikut Rasulullah, itu aja. Begitu. Jadi andai ibu begini, ibu males nih 3 ya kan. Ini lagi males. Tapi 3 pengen. Ibu yang 3 nih kulhu, falak, anas dibikin satu-satu. Jadi juga 3 kaligus nih. 3 kan 3 tuh. Saya sunnah witir 3 rakaat. Rakaat 1 kulhu. Rakaat 2 al-falak. Ketiga jadi boleh. Bebas. Cuman ganjaran besar baik. Sekarang kita berbicara ganjaran. Yang 3 sebelum terakhir berarti kan sabihis. Iya. Sabihis, kemudian 3 kulhu, falak, anas. nah kita yang dalam urutan sholat itu kan katanya kalau rakaat pertama harus yang lebih tinggi lagi. Iya. Yang jadi masalah Gak hafal. ya seperti itu. Baik, jadi begini. Jadi jangan terlalu dipusingin. Jadi begini cara ngitungnya. Jadi bunda kita baca aja kayak taraweh. Kalau pengen langsung 11 artinya terserah teknis 11-nya. Mau 2 nanti ujungnya 1. Mau kemudian kita dibikin sekaligus. Ini karena Islam tuh memudahkan semuanya. Tiap orang berbeda-beda. Begitu. Kenapa ada diajarin 11 langsung? Ada orang kalau gua pakai langsung 2 rakaat salam, ini bakal males. Begitu agama, bakal berhenti. Gua langsung aja 12. Bisa begitu. Jadi sehingga Islam itu memudahkan ajaran itu. Nah,
Untuk 8 yang sebelumnya baca aja tuh. Al-Hakumut, wal asri, wailul, alam taro, liilafi, aro'aital, in antaina. Begitu, iya. Bundanya tinggal begitu aja. Jadi gampang ingetnya, gampang. Gampang ingetnya. Gampang. Suratnya. Enggak apa-apa, karena memang aturannya. Yang 3. Enggak apa-apa. Iya, baik. Cakep itu daya ingatnya. Ya begitu. Ini dipegang, digigit. Kenapa saya harus ajarin begini, begitu, begini, begitu? Saya banyak tahu yang ngaji ini ada banyak guru-guru agar supaya ketika ketemu ada kiai yang ngajarin begini, oh iya boleh emang begitu. Agar supaya ada orang praktek begini nggak gampang nyalain, oh iya boleh. Oh iya boleh. Iya bukan aliran beda begitu, iya. Tetap masih aliran Kali Pesanggerahan. Sama begitu. Jadi biar tahu Islam tuh luas gitu. Cuman berbicara nanti ganjaran tinggian mana 3 sekaligus sama 21. Tentu ganjarannya 21. Lebih gede 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, rakaat salam, rakaat salam. Itu lebih gede ganjarannya. Ini kan berbicara nilai lagi. Dari mana 3 sekaligus dengan 21 tuh ganjarannya gedean 21? 1 takbiratul ihramnya kalau 21 2 kali. Begitu. 2 tasahudnya 2 kali. 3 salamnya 4 kali. 4 apa 2? 4. Begitu. Kalau 3 sekaligus takbiratul ihramnya 1. Doa iftitahnya 1. Tadi doa iftitahnya 2. Begitu. Begitu. Tasahudnya juga 1. Salamnya cuma 2. Jadi kerjaannya banyakan. Yang tadi, yang ini dikitan. Itu aja. Tapi bukan bimakna nggak boleh. Boleh gitu. Boleh, iya. Gitu, boleh. Iya, baik. Kalau misalkan witirnya dicicil nih, kalau misalnya pas lagi bulan puasa kan kita berjamaahnya 3, terus kita lanjutkan di rumah, lanjutannya 11 gitu kan, berarti 2-2. Iya betul. Iya, iya betul Dodo betul. Itu kita baca pakai surat, tetap pakai surat. Pakai surat tetap. Normal. Normal. Pokoknya kalau 2 rakaat surat-surat. Kalau lebih dari 2 dilihat. Kayak maghrib lebih dari 2. Maghrib. Maka rakaat ketiganya nggak ada surat. Karena habis tasawuf awal. Nggak ada surat. Pokoknya rumusnya begitu. Bila mana sholat malam itu sekaligus niatnya, karena sholat malam ini banyak ya. Ada banyak, artinya di antara yang 11 witir lah gitu. Kalau lebih dari 2, pokoknya kalau habis tasahud awal tidak ada surat. Rumusnya begitu. Kalau habis tasawuf awal surat tidak ada. Habis tasawuf awal. Itu rumus. Gitu. Kayak maghrib rakaat ketiganya nggak ada surat. Dohor 3/4-nya nggak ada surat. Karena habis tasawuf awal. Begitu. Kenapa itu witir yang 3 tuh sekaligus ada surat? Nggak ada tasawuf awal dia. Begitu. Iya. Diri dia. Itu ajarannya. Begitu. Wallah alam. Iya baik Bunda. Tadi Abu Hurairah dipesan oleh Nabi Muhammad 3 pesan. 3 betul. 1 sholat witir. Yang 2-3-nya. Oh baik, kata Abu Hurairah, Awsani Khalili bisalasin. Aku dipesan oleh kekasih sejatiku Rasulullah 3 perkara. Kata dia yang pertama wa an asuma salasata ayamin fi kulli syahrin. Saya disuruh puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan 3 hari. Tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21. Atau 13, 14, 15. Gitu. Atau pas lagi punya duit aja.
Yang penting sebulan 3 kata Bu Rero. Ya per 10 1 kan 1 11 21 atau 13 14 15 itu bakal gabung dengan Ayyamul Bid. Itu begitu. Pokoknya sebulan 3 hari jangan enggak. Begitu. Karena 1 hari itu berganjaran 10. Jadi 3 hari itu sama dengan sebulan puasa. Ganjarannya kan begitu. Yang kedua sholat duha. Jangan tinggal gitu. Gitu. Yang ketiga ini witirnya sebelum tidur aja. Bunda kita. Iya. Iya sama-sama Bunda. Sama-sama. Allah Allah. Ya boleh. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya maaf belum paham karena Kamis kemarin saya nggak hadir. Iya. Itu yang masalah sholat sunat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat saya belum paham karena biasa kerjanya 2. Oh iya baik. Jadi pada materi sebelumnya tuh diterangkan oleh yai kita sholat sebelum dohor tuh ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Yang muakkad 2, ghairu muakkad 2. Jadi jumlah rawatib itu 22. Kemarinnya sebelum sholat subuh 2, sebelum sholat zuhur 4, sesudah sholat zuhur 4, sebelum sholat asar 4, sebelum sholat maghrib 2, sesudah sholat maghrib 2, sebelum sholat isya 2, sesudah sholat isya 2. Itu begitu. Di kitabnya ada Bunda yang kemarin itu di materi sebelumnya. Insya Allah nggak bakal keluar dari materi. Jadi intinya qabliyah dohor itu totalnya 4, ba'diyah dohor totalnya 4. Bahkan Nabi bilang siapa orang sholat sebelum duhurnya 4, duhurnya 4 haram jasadnya dijilat api neraka. Ada hadisnya nantinya. Itu digabung langsung. Nah kayak tadi aja Bunda, pokoknya rumusnya kayak tadi. Rumusnya digabung 4 sekaligus boleh, dibikin 2-2 boleh, dengan 4 sekaligus 2 tasyahud boleh, kayak dohor 1 tasyahud boleh. Dengan niat yang sama. Dengan niat yang sama, niatnya nggak beda. Niatnya nggak beda. Iya, usolli sunnata dhuhri raqatan qabliyatan atau usolli sunnata qabliyatid dhuhri. Dengan niat yang sama. Pokoknya rumus yang 4 ini bebas. Jadi agar supaya kita ingat nih ilmu tuh nggak hilang, begini caranya nih. Supaya tidak hilang. Umpama nih, qobli asar nih ibu nanti mau sholat asar qobli asar. Sesekali ibu kerjakan yang 2-2. Sesekali ibu kerjakan yang 4 sekaligus tanpa tasawuf awal. Sesekali ibu kerjakan 4 yang pakai tasawuf awal. Tapi ingat kalau pakai tasawuf awal diri enggak pakai surat, enggak pakai surat. Ini ilmu kita biar nempel. Yang penting biar pernah gitu. Biar pernah. Nanti dari pernah tuh mana yang paling nyaman di kita silakan. Dan tiap orang bakal berbeda-beda. Tidak sama tiap orangnya. Orang lebih gitu. Bebas saja. Iya sama-sama Bunda. Sama-sama. Wallah alam. Baik. Sholat ba'diyah kalau kita tidak keburu sholat qobliyah, karena mungkin kita kan lagi imam sudah mulai. Iya. Kita langsung imam. Iya. Otomatis kan kita nggak keburu sholat qobliyah. Apakah boleh kita melakukan sholat qobliyah setelah sholat ba'diyah? Iya baik. Sebetulnya kalau pertemuan yang lalu tuh diingat, udah dijelasin. Saya ulang lagi. Waktu sholat ba'diyah, waktu sholat qobliyah, waktu masuknya dengan masuknya waktu sholat tersebut. Kalau dohor, kita ambil dohor. Waktu sholat qobliyah duhur, masuknya dengan masuknya waktu duhur. Biar gampang, duhur jam 12. Maka bila udah jam 12, anggap begitu, maka udah boleh qobliyah walaupun di masjid belum adzan.
Yang penting udah masuk waktunya. Begitu, yang penting udah duhur. Sampai kapan ini waktu qobliyah ini? Sampai habis waktu duhur. Sampai habis waktu, kalau habisnya tengah 4 gitu biar gampang. Maka sebelum tengah 4 masih adaan. Maka pertanyaan bunda boleh aja. Karena kita masuk udah qomat. Kemudian itu kita sholat zuhur. Kemudian ba'diyah duhur, baru qobliyah duhur, atau qobliyah duhur dulu baru ba'diyah duhur, terserah. Itu teknis bunda. Semuanya boleh dan diajarkan. Betul, karena itu agama itu karena ngasih waktu luas, karena begitu maksudnya. Jadi nggak ada kehilangan, nggak ada kehilangan qobliyah. Saya tahu yang pernah saya ngaji bahwasanya kita boleh sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Nah ya itu, karena ini. Katanya orang-orang yang memang udah wamah gitu Ustaz untuk sholat qobliyahnya. Enggak juga. Enggak karena mudawamah, karena waktu aja. Jadi maksudnya yang tadi begitu. Maksudnya, kenapa tuh habis sholat subuh, kemudian itu masih boleh tuh qobliyah subuh setelah sholat subuh. Karena ini sholat, ini qobliyah sebetulnya. Bukan ba'diyah. Betul. Makanya masih boleh gitu. Iya, habis sholat subuh. Meski dia tidak mudawamah. Oh betul, jadi kita jangan karena komentar orang. Karena kalau mikiri komentar orang nggak ada habisnya. Komentar orang, ada orang, dia punya suami besar badannya. Dia punya badan kecil. Begitu, kasusnya di Baghdad. Nggak ada duit. Nggak ada duit. Akhirnya punya sapi 1. Bang, nggak usah ngorban, dijual aja di pasar. Sapi ini. Begitu. Maka kemudian ya baik. Dibawa ke pasar. Ketemu sama orang kampung, dituntun. Lakinya sebelah kiri. Bininya sebelah kanan. Kata orang, mau kemana pak? Mau jual sapi pasar. Sehat apa sakit? Sehat dituntun. Begitu, naikin aja berdua. Begitu, ngapa dituntun? Akhirnya dinaikin berdua. Lakinya di depan, bininya di belakang. Ada ketemu orang kampung lagi, dah tuh orang gila amat. Sapi begitu dinaikin berdua. Nyeksa sama binatang gantian kayak. Akhirnya dia colek tuh si bini sama lakinya, bang, gua aja yang turun, lo yang naik. Begitu kata itu. Maka ketemu lagi sama orang kampung komentari. Begitu, astagfirullah tuh laki geblek amat. Bini jalannya udah susah kayak begitu, suruh nuntun dia naik. Akhirnya kata lakinya, apa kata gua? Gua yang nuntun. Maka lakinya yang nuntun, bininya yang naik. Ketemu lagi sama orang kampung. Astagfirullah. Laki peyang kayak begitu. Suruh nonton dia enak-enakan. Ya Allah, jadi orang akhirnya dia turun juga, dia bingung. Dituntun berdua salah. Dinaikin berdua salah, gantian salah. Akhirnya kata bininya, bang kita pikul aja. Maka sapi itu diikat, kakinya dipikul, lakinya di depan, bininya belakang. Sampai ketemu sama orang kampung. Ditanya, itu sapi mati hidup? Sapi hidup dipikul, nyiksa diri. Tuntun aja. Tuh, ngikuti komentar orang tuh kagak ada habis. Jadi yang penting tidak menyalahi agama. Begitu bunda. Begitu. Iya. Begitu. Enggak apa-apa. Cuman makanya kalau kita ada kekhawatiran bakalan kita itu enggak kuat kupingnya dengan komentar orang,
Qobliyah subuhnya tuh nanti di rumah. Jangan di masjid di depan umum begitu. Tapi kalau kita niat dakwah di masjid, kan tadi disalahin orang pada nanya, kan bagus jadi ngaji gara-gara kita. Bener enggak? Tapi harus kuat. Kan begitu. Kan jadi ngaji. Gitu. Kayak begitu. Betul. Nah itu begitu. Tuh orang nggak tahu ilmunya tuh study tour lagi ribut tuh. Guru aja yang kasihan. Tuh yang jadi guru tuh pada bingung tuh. Tuh gitu tuh kayak begitu. Dikata begitu. Gitu kasihan banget. Begitu. Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Ini luput diterangkan kemarin juga. Jadi dengan ditanya, makanya tanya itu bagus dalam uraian yang kadang kita enggak sempat uraikan, enggak teringat untuk dipaparkan, jadi teringat dengan ditanya begitu. Jadi bagaimana tata caranya kita qobliyah ba'da ini kalau sholat jamaah, anggap maghrib sama isya. Maka kita pertama qobliyah maghrib dulu, lalu kemudian qomat sholat maghrib, selesai sholat maghrib bangun lagi qomat, sholat isya, tergantung mau 2 mau 4, artinya mau jama dong atau kosor gitu jama. Jadi atau anggap deh 2, udah selesai, maka kemudian itu kalau ibu demen wiridan sholat Muhammad berarti langsung 200 habis sholat isyanya, karena habis maghrib nggak mungkin wirid. Begitu kan, begitu biar 500 seharinya kan tetap begitu. Maka kemudian ibu bangun sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, bangun lagi sholat qobliyah isya 2 rakaat, bangun lagi sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau masih demen lagi sholat witir. Itu kayaknya masuk surganya duluan kalau sampai kayak begitu-gitu tuh. Itu kayak begitu-begitu. Luar biasa itu. Luar biasa. Sampai kayak begitu. Luar biasa. Itu begitu. Caranya. Cara qobliyah ba'diyahnya ketika jama' qasar. Jama' qasar. Itulah yang kadang Nabi kalau kemudian apa itu namanya dalam bepergian jauh ada kalanya tidak dikerjakan tuh yang ghairu mu'akkad. Yang ghairu mu'akkad. Gitu. Betul. Iya, karena ada aturan di dalam jamak nggak boleh keputus. Kalau keputus jamanya bakal batal. Begitu. Nggak boleh. Makanya saya Shallallahu Muhammad aja kan saya bilang kalau kita lagi musafir nanti habis isya langsung 200. Karena habis maghrib wirid qomat doang bolehnya. Tidak boleh jarak sholat 2 rakaat kepanjangan. Begitu. Begitu. Iya. Iya kayak begitu aturannya. Wallahu a'lam. Berarti itu yang dikatakan tidak ada sholat sunnah pada saat kita bepergian itu, Ustaz. Hah? Maksudnya kalau jamaah itu kan tidak ada pembatas. Iya. Tidak boleh ada sholat sunnah di antara sholat jamaah. Iya betul. Tidak ada sholat sunnah di antara sholat jama'. Begitu. Bukan maknanya tidak ada sholat sunnah saat bepergian. Tidak ada kalimat begitu. Ada sholat sunnah itu pada waktu berpergian pun. Oh iya, karena kan disampaikan kemarin Rasulullah itu tidak pernah ninggalin yang 10 yang mu'akkad seumur-umur, walaupun bepergian sejauh apapun, secapek apapun, walaupun sakit separah apapun, itu disebut mu'akkad. Begitu. Walaupun bepergian. Begitu. Tuh Nabi begitu.
Begitu. Tidak ditinggal. Walaupun bepergian, meski kita banyak ninggal kalau bepergian. Begitu. Iya. Begitu. Itu aturannya kayak begitu. Aturannya. Kurang lebih demikian. Sudah? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bunda Haja Sa'dia, pahalanya untuk almarhum Haji Mukhtar bin Haji Umar, Haji Saidi bin Kion, Haja Absa binti Abdul Qadir, Haji Umar bin Embet, Haja Ipa binti Haji Idris. Ini dari Bunda Khoslah, pahalanya untuk Muhammad Ijlal Rasid bin Muhammad Hasan, Furaji bin Muhammad Saluki bin Lufi. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sehatkan dohir batinnya, diri, keluarga dan anak-anaknya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum-almarhumah semua yang beliau-beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, moga Allah berikan kita limpahan barokah. Ilmu kita barokah, kesehatan kita barokah, keluarga kita barokah, anak keturunan kita barokah, rezeki kita makin barokah, usaha-usaha kita makin barokah. Allah beri kita semuanya barakah dunia, barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.